Bapak Sekdis Bapak Haji Menunggu Suara, selamat datang. Dan Bapak Ibu calon guru penggerak, pendamping penggerak, selamat datang kami ucapkan. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan urutan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, doa, dan tutup. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Agus Mulyadi, MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terlalu besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bapak Haji Nandang, teman lama yang sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun mungkin tidak ketemu. Yang saya hormati Bapak Dr. Asep, tim monitoring dan evaluasi dari Direktorat Jenderal CTK. Yang saya hormati Bapak Ibu Yuli Rianawati, bagian atau urusan dari perencanaan di lingkungan P4TK, TK, dan PLB yang saat ini akan melakukan monitoring terhadap kegiatan Lokakarya ke-6 Angkatan kedua. Teman-teman para pengajar praktik, terima kasih sudah memfasilitasi semua kegiatan. Kawan-kawan calon guru penggerak yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita bisa tetap diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan yang baik ini.
Pak Sekdis yang saya hormati, pemerintah itu punya 3 program prioritas di Merdeka Belajar saat ini. Dan semuanya saat ini sedang berjalan. Yang pertama, episode keempat itu tentang organisasi penggerak. Organisasi penggerak ini seyogianya jalan tahun 2020, tahun lalu. Tetapi ada beberapa kendala teknis dan organisasi penggerak ini baru berjalan 2021. Saya tahu di Kabupaten Bandung ada juga beberapa taman kanak-kanak yang ikut di dalam salah satu event di organisasi penggerak yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Amanah di Cianjur. Sasarannya dari Kabupaten Bandung, Pak. Nah, yang kedua yang sekarang Bapak dan Ibu ikuti adalah program guru penggerak. Nah, ini yang termasuk fenomenal, Pak Sekdis. Ketika teman-teman ikut, hingar-bingar tentang guru penggerak itu masih biasa saja sebenarnya. Artinya teman-teman itu jalan, ikut, percayalah bahwa ada program baik dari kementerian. Tapi sekarang program guru penggerak itu menjadi agak sedikit berbeda. Energinya sekarang menjadi bertambah. Kenapa? Karena terbitnya surat dari Sekretaris Dirjen GTK, Profesor Nunu, ke seluruh dinas kabupaten kota dan provinsi. Surat itu menyatakan bahwa pola seleksi atau rekrutmen kepala sekolah yang sekarang sedang berjalan itu disebut pola lama. Sekarang di tempat kami di TKPLB banyak sekali, termasuk Kabupaten Bandung, Pak, kegiatan diklat CKS. Dan kita tahu bahwa kebutuhan antara KS dengan formasi itu kadang-kadang tidak seimbang. Mohon izin Pak Kepala Sekdis ya, di Kabupaten Sukabumi ada 400 lebih formasi kepala sekolah yang belum terisi atau malah akan ditinggalkan karena purna tugas. Tapi yang ikut guru penggerak itu dari guru-guru PNS jumlahnya hanya 35 orang. Nah, kalau tadi saya katakan ini disebut pola, berarti nanti 2022 ada pola baru. Nah, pola baru ini regulasinya masih diproses, belum keluar. Tapi indikasi kuatnya adalah pola baru itu akan mempersyaratkan sertifikat guru penggerak sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, teman-teman, ini yang tepuk tangan ini kelihatannya punya minat kuat untuk jadi kepala sekolah. Padahal kadang-kadang sudah jadi kepala sekolah pusing. Lihatlah, lumayan daripada tidak pusing sama sekali. Jadi teman-teman, sekarang kalau ada pembukaan, ada giliran kesempatan mengikuti program guru penggerak PGP itu, animonya besar sekali. Animonya besar sekali. Nah, yang saya ingin pesankan di forum yang baik ini, kawan-kawan hati-hati. Anda masuk pada jebakan rutinitas. Hati-hati loh. Saya di satu tempat mendengar celetukan dari seorang CGP, ibu-ibu bersuami. Dia kan perlu ditegaskan. Jadi dia bilang begini, kedengaran oleh saya, karena itu adalah lokakarya pertama. Jadi dia bilang begini, Kang katanya, Pak, wayah nanya, ia malu tinre unggah saji bapak kena jajak ibu. Ini lah dari piknik. Jadi kegiatan bulanan ini Pak menjadi sebuah habit. Kata dia, ya bari riat-riat oke ngerjakan tugas.
Nah, jadi teman-teman, saya ingin ingatkan, jangan kejebak dengan kebiasaan. Yang penting mah datang saja. Bapak Ibu mengikuti kegiatan PGP ini, ya, yang penting malah selesai pekerjaannya gitu. Tapi kita tidak menyertakan ruh kita ada di situ. Ini yang bahaya. Jadi akhirnya PGP itu hanya pekerjaan rutin. Kita nggak meniupkan lagi ruh di kita. Saya khawatir kalau ini bisa terjadi, nanti Bapak Ibu hanya sifatnya labeling saja. Saya ini adalah calon guru penggerak. Kalau nanti sudah selesai, Bapak Ibu sama Bu Yuli dikasih baju gini, Bu Yuli masih ada ya? Ada? Oh, udah dipesan. Ada yang nanya ke saya, Pak, ya, saya kena ya guru penggerak. Pak, ini Pak, ya. Pak Sekdis disiapkan. Pak Kadin, Pak Sekdis, Pak Kabinnya disiapkan. Pada kurasa Pak Dek. Jadi kami di TKPLB ini bikin begini ketika kita akan apa istilahnya, kalau di perguruan tinggi malah yudisium, gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak. Kalau terjebak lagi ya kita tuh hanya labelnya saja guru penggerak, tetapi kita biasa aja, tidak ada yang istimewa. Saya kagum salah satu sekolah di Bekasi ya. Soalnya saya mau sebut-sebut ini karena saya baru sampai. Saya memang minta ke Kabupaten Bandung karena ini saya pertama. Sama ya, saya pertama loh di antara sekian banyak angkatan CGP itu saya baru pertama. Saking pengennya lihat jumlahnya banyak. Jadi kawan-kawan, Pak Haji ya, di kabupaten, di Kabupaten Bekasi ada sekolah dasar ketika masa pandemi, ketika PJJ menjadi biang kerok, melemahnya PPDB, Pak, kan buat swasta, aduh, jadi PPDB-nya jadi hancur gitu, karena apa? PJJ. Bahkan di PAUD, di TK, PJJ itu bisa melemahkan beberapa PAUD kolaps. Karena kayak gitu-gitu mau melingkup mawe atau cina, gitu kan? Nah, SD itu bilang bahwa dia punya murid 700 stabil. Tahu nggak? 700 itu dia punya prinsip semua pembelajaran online. Ketika banyak guru, banyak kepala sekolah mengeluh bahwa anak-anak tidak bisa belajar benar, gurunya tidak kreatif karena pembelajaran dilakukan secara online. Tapi sekolah itu tetap punya 700 murid. Berarti kelas setiap jenjang rata-rata 3 rombel. Bayarannya pasti tidak murah. Nah, ini kan dia cerita di dalam pertemuan ketika dihadiri di loka ketiga kalau nggak salah, dihadiri kepala sekolahnya, menghadirkan juga gurunya, bersama-sama kita dalam loka karya. Berbagi praktek baik itu dia sampaikan, apa yang dia bisa lakukan sehingga dia pede habis kalau pembelajaran dengan online tetap menarik perhatian masyarakat. Ketika sebagian orang mengeluhkan itu jadi biang kerok. Dan praktek baik itulah yang akhirnya dibagi bersama CGP dan kepala sekolahnya yang lain. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, jadi kawan-kawan tolong dimanfaatkan momen ketemu, karena dengan pengajar praktek juga terbatas. Teman-teman pengajar praktek juga terbatas. Kadang-kadang peningkatan kompetensi kita itu terjadi ketika kita berinteraksi dengan teman-teman sejawat kita. Kalau dulu zaman saya masih di sekolah, kalau ketemu teh Pak ngadu honor. Bapak dengan mana seberapa? Anu sakit abi mah di sekolah di mariku. Jangan itu juga baik gitu, tapi jangan kebanyakan. Jangan berlebihan yang bicara seperti itu. Justru yang kita bicarakan bagaimana praktek-praktek baik itu bisa didapatkan. Nah, Bapak dan Ibu nanti di loka karya ke-9 ya. Kan loka karya ke-9 itu kita punya namanya panen hasil karya. Ke-7. Oh berarti nanti ya. Bulan depan ya.
Nah, apa dirinya saya lupa. Nah itu hati-hati juga. Nanti produk atau karya yang kita tampilkan tuh ya kalau saya sih pesannya harus ngurut. Dari sejak belajar tentang filosofi pendidikan nasional ya Pak Ade, visi guru penggerak gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi, coaching dan segala macam, social emotional learning gitu. Ya bagusnya itulah yang nanti kita rangkai menjadi bagian dari hasil karya. Kadang-kadang kan kita hasil karya tidak ada hubungannya dengan yang kita pelajari. Ayo Bapak nanti hasil karyanya ternak lele. Ada di saya dapat oleh-oleh beli saya tuh. Pak, Bapak suka lele katanya. Ya ini apa? Ini produk kami Pak katanya. Ya saya sih senang aja dikasih lele Pak, dikasih pindang gitu ya. Tapi saya bertanya, Ariel ada hubungan Anda dengan dari awal sampai akhir? Jadi kawan-kawan, Anda harus mampu merefleksi semua modul, semua yang kita pelajari, terus ujungnya itu ya itu panennya Pak katanya. Memang nggak boleh Pak kita menampilkan dalil, boleh. Ketika reason kita kuat. Ini apa Pak? Ini bentuk pembelajaran berdiferensiasi Pak di tempat kami. Maksudnya ya di tempat kami itu ada yang hobi perkutut, ada yang hobi lele, belut, gitunya. Ya kami beri kesempatan Pak katanya. Ya sepanjang ada reason yang kuat bahwa itu adalah bagian dari implementasi apa yang kita pelajari, maka itu akan sangat bagus. Tapi kalau tiba-tiba ya mana kayak produksi getuk gitunya, apa namanya si Ajo itu ada apa? Tahu cok sana gemblong bijuju. Misalnya tiba-tiba memamerkan gemblong bijuju. Hari ini hubungannya apa? Sama Bu Juju lagi dibawa-bawa? Nggak ada. Jangan sampai panen hasil karya itu tidak ada kaitannya dengan proses panjang yang Bapak dan Ibu ikuti dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Hari ini Bapak Ibu akan membahas apa yang akan dilakukan kan untuk prakarya ke-7. Kalau tempatnya kurang besar Pak Seklis, cari tempat yang besar. Coba deh tampil habis-habisan di situ. Bu Yuli sudah nyiapkan Pak anggarannya. Setiap orang disiapkan, tapi buktikan. Nah, jadi kawan-kawan hati-hati saya ingatkan, jangan terjebak dengan label kita. CGP atau guru penggerak itu adalah salah satu kandidat yang dari 3 pengembangan karir. Jadi CGP itu tadi ada yang nanya, Pak, setelah saya selesai CGP katanya, saya ngapain? Ya terserah Pak. Ngapain mah? Tapi pemerintah menyiapkan skema itu 3. Pertama, Bapak dan Ibu peluang besar menjadi instruktur dalam berbagai program peningkatan kompetensi, baik di dinas maupun di pusat atau di bawah pusat sedikit, UPT. Nah, kedua, punya kans. Orang Sunda mah dan nyebut nanti kans, padahal bahasa Inggrisnya mah chance. Lagi waktu kecil, can up boy. Baru belakangan saya tahu bahasa Inggris namanya hand up. Tapi kan orang Sunda mah gitu, can up. Punya kans yang kuat untuk menjadi kepala sekolah. Dan yang ketiga, punya peluang besar untuk menjadi pengawas sekolah. Itu proyeksi guru penggerak. Tapi itu tidak otomatis. Kalau ada 10 syarat, itu hanya memenuhi salah satu syaratnya saja. Ada 9 lagi bisa. Tidak otomatis. Tergantung apa? Ya tetap saja tergantung hasil seleksi. Tetap saja melihat performa kinerja dari kawan-kawan. Bukan karena kita guru penggerak terus kinerja kita juga nol, gak ada apa-apanya kan. Gagasannya aja nggak nampak, nggak jelas.
suaranya aja nggak bunyi, dari mana orang tahu bahwa kita punya gagasan? Jadi kita nggak boleh terjebak dengan itu. Buktikan bahwa memang kita berkinerja. Pak, bagaimana dengan swasta? Karena di sini banyak swasta. Apakah yang swasta jadi otomatis bisa jadi kepala sekolah? Ya tergantung yayasannya. Kalau yayasannya melihat Bapak Ibu itu adalah potensial, persyaratan terpenuhi. Bapak Ibu juga potensial dan cara berpikirnya sama dengan visi dari yayasan penyelenggara itu. Ya sangat mungkin Bapak Ibu juga diangkat. Bagaimana dengan yang PNS? Ya itu tergantung Pak Sekdes. Tergantung dari dinasnya apakah merekomendasikan atau tidak merekomendasikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan nanti Bapak Ibu jangan statement saya jadi bumerang. Kata Pak Agus katanya alumni GP jadi kepala sekolah. Itu Anda punya kandidat kuat sebagai, tapi tidak otomatis sebagai kepala sekolah. Tidak. Tergantung tangan, garis tangan, apalagi sekarang mah buah tangan tidak usah. Yang paling ujung mah tergantung tanda tangan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin berdoa, berdoanya bukan ingin jadi kepala sekolah, tapi berdoanya adalah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah adalah baik bagi kehidupan kita, maka mudahkan jalannya. Kan begitu ya doanya. Pak yang mau jadi kepala sekolah, malah silakan. Belum tentu. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, program sekolah penggerak. Jadi ada 3 ya. Ada POP, ada PGP, ada PSP. Jadi yang beda tengahnya aja. OGS. Program organisasi penggerak, program sekolah guru penggerak. Dan yang sekarang sedang akan berjalan secara masif adalah program sekolah penggerak. Di Jawa Barat, kami di TKPLB, Pak Dr., Pak Sekdis, itu menangani Jawa Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Di Jawa Barat, pesertanya paling banyak. Jawa Barat itu ada 8 kabupaten kota. Kalau Kabupaten Bandung sekarang akan baru mulai, nanti mudah-mudahan jadi tambah banyak. Nah, karena tahun ini angkatan kedua harapannya ada 250 kabupaten kota yang menjalankan. Nah, beda antara sekolah penggerak, kan dulu mah ada namanya sekolah unggul, sekolah model, sekolah rujukan, sekolah inti, apalagi tuh. Nah, ini mah beda Pak. Kalau sekolah penggerak itu memberikan kesempatan kepada semua sekolah yang ada. Bahkan yang sekarang sudah berjalan di Kabupaten Bandung Barat. Nanti Pak Sekdis di sekolah penggerak itu akan ditempatkan seorang pelatih ahli selama kurang lebih 3 tahun. Resikonya Pak Sekdis, yang dapat sekolah penggerak, dinas tidak boleh memutasi kepala sekolah itu selama 3 tahun atau 4 tahun. 3 tahun pembelajaran, 4 tahun anggaran. Tidak boleh Pak. Apa sanksinya kalau sudah memutasi? Di Jawa Barat banyak yang di bench akhirnya. Saya nggak usah sebut kabupatennya Pak, tapi beberapa kabupaten ada yang tidak dibolehkan mengikuti seleksi sekolah penggerak tahun berikutnya. Itu banyak. Ada yang seluruhnya dari mulai TK, SD gitu, ada yang hanya SD-nya saja karena memindahkan kepalanya Pak. Nah, jadi ketika ini saya sampaikan di antara kepala-kepala sekolah ada yang happy Pak, ada yang semangat ikut sekolah penggerak. Kenapa? Karena dia betah di sekolahnya. Minimal 4 tahun tidak dipindahkan oleh Pak Sekdis. Tapi yang ingin pindah sedih karena dia bakal
bakal stay di situ selama 4 tahun. Nah, ini beda. Jadi ini kesempatannya kepada semua, karena yang diseleksi bukan pengawasnya, bukan gurunya, tapi kepala sekolah. Di Kabupaten Bandung Barat itu banyak sekolah-sekolah dari Rongga, Gunung Halu itu yang dapat di daerah-daerah itu, Pak. Padahal selama ini kalau yang namanya sekolah unggul, sekolahnya pasti bagus, di tengah kota, dibiayai oleh dinas secara spesial. Kalau ini enggak, semuanya dapat perlakuan. Saya tanya, dapat apa aja nih katanya? Ada yang dapat perangkat IT ya, laptop dengan perangkat proyektor, buku, bos kinerja, macam-macam deh. Tapi intinya nanti Pak Sekdis ada 5 intervensi yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah penggerak. Ini kawan-kawan kalau nanti sampaikan ya, kalau ada kepala sekolahnya belum tahu gitu ya. Intervensi pertama, pendampingan dengan menempatkan pelatih ahli. Pelatih ahlinya diseleksinya juga tidak gampang. Kemarin baru kami kontrak perjanjian kerjasama. Biaya pelatih ahli seluruhnya dihandle oleh pemerintah. Ya kalau di Jawa Barat oleh TKPLB. Honornya, transportnya, biaya pulsanya itu dihandle selama 3 tahun. Tapi kontraknya per tahun. Kedua, penguatan SDM. Ini SDM ini nanti ada komite pembelajaran yang pasti akan dibawa untuk ikut pelatihan. Dibawa pelatihan. Biayanya dari mana? Dari kita. Don't worry lah. Be happy. Yang ketiga, penerapan PPB. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa lamanya Pak Dokter, katanya kurikulumnya, tapi sekarang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Yang keempat, perencanaan berbasis data. Nah ini yang penting Pak. Jadi nanti sekolah-sekolah itu bikin planningnya tidak by feeling, planning by feeling. Bikin perencanaan kumaha rarasaan. Tapi sekarang planning by evidence. Berdasarkan bukti, berdasarkan data. Dan yang kelima, ini yang penting Pak, penggunaan platform digital. Jadi nanti sekolah-sekolah itu akan dapat aplikasi-aplikasi. Contoh aplikasinya aplikasi apa? Aplikasi guru, peningkatan kompetensi Pak. Kan selama ini suka ada di sekolah-sekolah itu mengenai pelatihan dia Pak 4L. Lu lagi. Pada saatnya nggak soalnya ngilu pelatihan kusabab bari dia Pak, pelatihan teh jadi bari kumaha hiburan. Yang disampaikan oleh pembicaranya tidak paham juga lah, lumayan ya, memang beda. Tidak masalah dapat ongkos juga kata mereka itu. Nanti tidak bisa. Setiap guru terdetek dia sudah ikut apa saja. Jadi dia tidak usah ngulang-ngulang. Mana saja yang perlu dia ikuti berikutnya. Jadi manajemen peningkatan kompetensi, manajemen sarana dan prasarana, manajemen terkait dengan hasil evaluasi Pak, pelaporan, itu semuanya dikemas dalam aplikasi. Platform digitalnya sudah disiapkan. Dan ini yang nanti bagian dari intervensi sekolah penggerak. Pak, kalau aplikasi mah di Gelap Nyawang juga banyak dekat ITB dengan jualan software. Ya software, real nanti. Nah kalau ini mah semuanya sudah terhubung Pak. Nah jadi Bapak Ibu itu Pak Sekdis 5 intervensi dan itu backup pembiayaannya ada di pemerintah. Sekolah-sekolah, kepala sekolah yang punya visi yang bagus, ingin maju, dia pasti menghadapi, siap untuk ikut. Tapi kalau sekolah yang merasa dia get cekap lah, gaji sami, kedah kreatif teuing rieuh cenah. Tos we sakieu saaya-ayana, maka sekolah itu tunggu tanggal mainnya saja. Artinya lama-lama kan animo masyarakat akan berkurang. Jangan dikira sekolah negeri kepedean.
tanpa harus promo, tanpa harus kreatif, dia pasti banyak muridnya. Tidak. Masyarakat kita semakin kesini semakin cerdas. Duit dia bisa cari, tapi umur anak, kesempatan anak dia nggak pernah bisa ulang. Oleh karena itu, sekarang waktunya kita untuk berkinerja lebih baik, untuk lebih kreatif, lebih struggle untuk menghadapi banyak tantangan. Terakhir, Bapak dan Ibu Pak Sekdis, kami di TKPLB meluncurkan aplikasi terbaru namanya Pahlawan. Pelatihan di awan. Ini baru soft launching. Insya Allah nanti grand launchingnya kita akan lakukan tanggal 10 November. Kalau tidak ada arah melintang, ada sekitar 25 jenis pelatihan yang Bapak dan Ibu bisa ikuti bebas. Daftarnya mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam, mau subuh, silahkan. Selesainya mau 5 hari, mau sebulan, silahkan. Sertifikatnya tinggal di download secara otomatis. Namanya Pahlawan. Bapak Ibu boleh cek di situ pahlawan.tk. pahlawan.tkplb.id. Titiknya sanes dot. Pahlawan, aralip pahlawan, atau Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya P4TK dan PLB. tkplb.kemdikbud.go.id. Nah, itu Bapak dan Ibu langsung nyambung. Di situ ada Pahlawan, pelatihan di awan. Sekarang lagi soft launching, baru 6 yang sudah jalan, baru 6, tapi yang sekarang berjalan 3. Yang 3 sudah di close dulu, nah yang 3 sedang berjalan. Bapak Ibu silakan yang cek. Nah, ini kami kembangkan untuk menghindari kecilnya hasil ini Pak, hasil penelitian BBGP. Ternyata di Indonesia kita hanya bisa 19% dari 4 juta orang guru yang bisa terlayani dengan pelatihan. Bayangkan 81%-nya. Kenapa? Anggaran kita juga terbatas. Kalau ini kan gratis. Kalaupun ada modal koneksi, kuota. Kalau Bapak dan Ibu termasuk yang pelit misalnya ya, ikut saja ke emperan hotel. Kan suka ada sinyal-sinyal gitu apa haratis. Iya mau bisi orang termasuk orang termiskin di dunia. Saya sih sekarang tidak yakin itu. Karena masyarakat kita sekarang lebih ikhlas dia tidak sarapan daripada tidak ada kuota. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu manfaatkan semua, dan nanti kami sudah ditawarkan untuk di merger antara Pahlawan itu dengan SIM PKB. Kami akan proses ke depan. Jadi yang ikut di Pahlawan itu otomatis masuk ke track recordnya profil Bapak Ibu di SIM PKB, bahwa peningkatan kompetensi yang Bapak dan Ibu ikuti adalah ini. Bapak Ibu ikut pelatihan tatap muka, ini. Bapak Ibu ikut yang blended, terdaftar. Bapak ikut yang juga full automatic, itu juga terdaftar. Ini semua kita berikan untuk memperluas layanan. Jadi panitianya bisa tidur Pak Sekdis, pesertanya nambah. Instrukturnya tidak ada, pesertanya tetap nambah. Mirip Gojek. Yang punya Gojeknya istirahat, liburan, duitnya nambah. Dari transaksi. Nah, kalau kami menggunakan ini karena kami ASN. Aparatur sipil negara, bisnisnya adalah bisnis pelayanan. Bagi kami, semakin besar jangkauan layanan yang bisa diberikan, itu adalah keuntungan bagi kami. Banyak orang menikmati layanan kami dan mendapatkan manfaat, itu adalah keuntungan. Pak Sekdis, mohon izin, mohon maaf kalau saya terlalu lama, Pak Dokter, Bu Yuli, teman-teman ya. Tapi karena memang momennya seperti ini juga yang saya cari gitu ya. Teman-teman pengajar praktik, terima kasih atas bantuan, bimbingan, pendampingan selama ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Sekdis, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami ucapkan semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi motivasi untuk kami semua.
Selanjutnya, sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bapak Haji Nandang Kuswara SNMPD, sekaligus dimohon untuk berkenan membuka kegiatan lomba karya guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalam yang sangat kami hormati Kepala Pusat TK PLD yang dalam hal ini dihadiri oleh guru saya yang luar biasa, tos 15 tahunan terpena Bapak Dr. Agus Wilujeng Supri sareng Ibu Yuli anu neme rurumpakeun ka Kabupaten Bandung. Padahal beliau luar biasa jasanya ke Kabupaten Bandung sejak saya dididik oleh beliau 4 Pak Agus ya. Ada Pak Agus ada 7. Jadi di TKPLD ayat 7 Pak Agus sadayana guru simkuring. Hatur nuhun Pak. Oke Pak Dr. Asep Wilujeng Supri. Dalam kesempatan ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal kaitan dengan lomba karya guru penggerak angkatan kedua ini, izinkan dokter saya ingin bertanya karena teman-teman guru penggerak ini terdiri dari PNS dan non PNS. Halo yang non PNS, halo. Oh iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman non PNS. Bapak Ibu, kemarin ada yang ikut P3K. Siapa yang lolos cum? Luar biasa. Selamat. Tes ya. Dan ini membuktikan terima kasih Pak Dr. Asep. Dalam hal ini Dr. Agus, Ibu Yuli, ini salah satu bukti keberhasilan program guru penggerak. Dari keseharian selama pelatihan yang insya Allah beberapa bulan lagi selesai, mereka itu kami pantau dampaknya luar biasa, tidak hanya di sekolahnya tetapi dengan ibas-ibasnya. Dan tidak salah, Kementerian memprogramkan Bapak-Bapak Ibu menjadi salah satu kandidat termasuk untuk calon kepala sekolah. Tentu Bapak Ibu sebagaimana disampaikan oleh Pak Dokter tadi, ini bukan satu-satunya karena ada persyaratan-persyaratan lain. Salah satunya menurut Permendagri, cakep itu diantaranya minimal golongan 3C, Pak Dokter, masa kerja 6 tahun. Tapi tadi betul, jangan berpikir terlalu fokus ke sana. Nu penting aina bergerak, tunjukkan bukti kinerja kita gitu. Dan benar-benar kita bisa eksis dan berkontribusi. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dari gerakan Bapak-Bapak ini ternyata teman-teman kita banyak yang lulus P3K. Ini perlu kami laporkan Pak Dokter. Ini kerja luar biasa di Pak Bupati.
kebetulan saya ketua tim lapangan seleksi P3K. Dari jumlah 140 sekian, 1.400 sekian kuota tahap 1 Kabupaten Bandung, di seleksi pertama kami dapat bocoran dari kementerian itu yang lulus hanya 500 sekian, di bawah 50%. Tapi luar biasa, ini izin melaporkan kami sangat kekurangan guru. Jadi satu sekolah PNS-nya dan P3K-nya rata-rata hanya 3 orang. Yang lainnya rata-rata 15, yang lainnya non PNS. Jadi begitu krisisnya kekurangan guru, ini berdampak kepada apa? Kepada calon kepala sekolah. Kira nih kami Pak Dokter. Nah, ketika ada informasi teman-teman hanya lulus di bawah 50%, Pak Bupati berkirim surat, termasuk berdiskusi dengan Komisi 9, Pak Dede Yusuf, Pak Cuncun, gitu. Komisi 10 maksud saya. Alhamdulillah secara nyata kita lihat di televisi yang diwakili oleh Pak Dede Yusuf, beliau memohon dan dengan argumen yang jelas agar teman-teman ini dipertimbangkan untuk sesegera mungkin diangkat tahun ini. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dari perjuangan itu terjadi penundaan pengumuman. Hasilnya apa? Terjadi afirmasi penambahan nilai, terutama satu yang 50 tahun Pak Dokter. 57, kebetulan saya selalu di lapangan. Saya bawa tim pengawas untuk mendekati salah satu peserta kita yang usianya 57 tahun, nyepeng moske nggak ada rendeng Pak Dokter. Argumen Pak Bupati dengan tim Komisi 10, mereka itu memang wajar ketika berkompetisi dengan teman-teman yang muda, apalagi guru penggerak masih kawan Pak. Tetapi fakta menyatakan mereka sudah mengabdi rata-rata 20 tahun lebih Pak. Dan hasilnya luar biasa. Anak muridnya toh jadi ajengan, ustad, bahkan jadi bupati. Saya diajar Bu Eta. Sehingga argumen di sana wajar ketika mereka diberi penghargaan, dan ini barangkali sebagai masukan ke pusat. Ketika ada yang sudah lama dan hanya mengajar di SD atau TK Pak, mereka sudah jarang membaca teori. Karena ketika keseharian yang lebih diperlukan kaitan dengan action. Maka itu menjadi bahan pertimbangan sehingga ada afirmasi 100% penambahan dalam kompetensi teknis sehingga mereka bisa lulus Pak. Terima kasih. Yang kedua, bagi yang usia 35 tahun juga ada tambahan afirmasi 15%. Hasilnya apa Bapak Ibu? Dari 1.400 sekian yang tidak lulus itu hanya 197, hampir 90% Pak. Jadi terima kasih kepada pelatih kita yang luar biasa. Kebetulan tuh, sebagai kita juara Pak. Yang kedua Bapak, kaitan dengan itu, karena ini berita gembira nih, betul Bapak Ibu harus terus berkarya. Ini berita gembira. Saya berdiskusi dengan PKPSDM bahwa di akhir 2023 itu tidak ada lagi honor, yang ada CPNS dan P3K paling tidak. Sehingga kalau juga kesulitan Pak Dokter, kami sudah mempersiapkan termasuk di dinas instruksi dari Pak Bupati, termasuk yang difabel. Karena di Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas, pasal 53 menyatakan pemerintah, badan usaha milik negara wajib hukumnya menerima tenaga difabel paling sedikit 2%, upami swasta 1%. Bupati kita luar biasa. Anu cacat
oke, sok tiap instansi aya hiji. Tapi Bapak Ibu seiring dengan kebijakan itu keluar aturan dari kementerian sehingga ditindaklanjuti oleh Pak Bupati. Ngawitan ayeuna tidak boleh lagi ada penerimaan honor. Yang jadi persoalan Pak Dokter, terutama di guru-guru yang di swasta atau yang di negeri, termasuk guru-guru penggerak yang tidak ada kuota di sekolahnya, dia pilih ke tempat lain, akhirnya itu kosong. Ada aturan terkait nabi dihonorkan itu punya. Ini Pak, tolong menjadi bahan pemikiran, termasuk yang difabel Bapak Ibu. Ini izin Pak Dokter, di kemarin itu ada satu tenaga difabel, guru yang difabel tunanetra tes di kita. Kami dapat informasi dari Pak pengawas dari kementerian, di tempat lain Pak ngalungkeun diri cenah. Karena di situ sebetulnya ada di Permen Pan RB tentang seleksi P3K kaitan dengan difabel. Panitia wajib memfasilitasi sesuai dengan kompetensinya. Bahkan ada penambahan waktu Pak. Nah, mungkin kabupaten lain belum begitu paham. Abi mah dididik ke Pak Agus, sang Pak Agus sensus kata difabel. Begitu tahu ada difabel, di ruangan itu komputernya dikopikan namanya program JOS. Jadi ketika dia duduk, klik buka, langsung komputernya di sana. Misalnya ibu kota Indonesia A, Jakarta B dan sebagainya. Dia dengar, klik A. Dan bahkan Bapak Ibu, kami saksikan langsung ada beberapa simbol-simbol yang tidak bisa dibaca. Sapertos peta biasa. Tapi ada di konsul itu, lamun itu biasa dibacakan. Alhamdulillah pengawas dari pusat mengizinkan dari SMA itu untuk membacakan. Hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Lulus passing grade gitu. Dan lebih, tapi tidak lolos. Jadi Pak Dokter ada yang lulus tapi tidak lolos. Termasuk teman-teman. Akhirnya kami berkirim surat, bahkan mengutus orang ke sana. Termasuk banyak kita 1.400-an yang lulus tapi tidak lolos. Lulus tidak lolos, ada yang lulus tidak lolos, halo. Tuh ya, lulus tapi kesini beres ya. Insya Allah Bapak Ibu, saya ditugaskan langsung oleh Pak Bupati kemarin, bikin surat langsung diarahkan oleh Pak Kadis. Kemudian kita berkoordinasi dengan legislatif agar yang lulus tidak lolos itu diperjuangkan, bahkan langsung minta kuota untuk ditempatkan. Tapi ya, karena yang menentukan pusat. Contoh kemarin, ketika Bapak Ibu disinyalir banyak tidak lulus, kita tidak bisa apa-apa, hanya upaya ngajukan hasilnya. Termasuk yang ini, Bapak Ibu tinggal berdoa, tapi harus dengan ikhtiar. Ikhtiarna bayarna mun aya diajar seriusnya gitu. Yang kedua Bapak Ibu, tapi ini masih lagi. Kalau yang kemarin ada yang lolos tapi tidak lulus, misalnya sekolah A, ada kuota, ada guru yang melarangnya, yaitu tes. Tapi Bapak tidak ada kuota di tempatnya, guru olahraga ikut di sini. Yang di tempat lulus passing grade, tapi nilainya pas-pasan. Bapak lulus, nilainya di atas rata-rata, Bapak tuh lolos. Sebab utamakannya gini. Nah ini informasi karena Bapak itu diberi kesempatan untuk ikut kembali di gelombang yang sekarang, daftar tadi. Yang sekolah hidup ini nanti tidak prioritas. Jadi kalau Bapak lebih tinggi nilainya, jadi di-ranking. Jadi sekarang lebih kompetenti. Jadi kalau periode pertama itu kesempatan pertama bagi yang sekolah hidup. Jadi tetap nusanes daftar deui semangat. Nah salah satu untuk bisa lolos ini ada kesempatannya diasah di guru penggerak. Siap? Nah, itu ya. Itu kira-kira Bapak Ibu sedikit
Yang selanjutnya barangkali kaitan dengan Loka Karya Guru Penggerak Angkatan Kedua Kabupaten Bandung. Kami dari Dinas mengucapkan terima kasih kepada P4TK. Juga saya meminta nih kepada semua, ada peluang besar kaitan dengan sekolah penggerak Pak Dokter. Saya mohon semua ini selepas pulang ke sekolah masing-masing, minta para kepala sekolah untuk mendaftarkan sebagai calon peserta seleksi sekolah penggerak. Karena tadi dampaknya luar biasa Bapak Ibu, hesenya di sana kan ada pendampingan pelatih, terus luar biasa, terkenal manggil pelatih, dan itu profesional. Kemudian ada penguatan SDM dan komite, dan itu semua tidak satu-satu seperti Bapak, hanya satu orang dari sekolah sekarang. Kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, sementara ayeuna kadang-kadang berdasarkan insting gitu ya, feeling. Kemudian pengadaan plafon digital. Kalau sementara ini fakta Pak, sebagian kecil di kami yang paham dengan itu, terutama para OP. Ini ada kesempatan. Jadi saya instruksikan semua sekolah-sekolah Bapak diminta untuk mendaftarkan, paling tidak karena kan nanti harus disaring dulu. Tolong yang SD daftar ke kasih tentis SD. Kemudian yang SMP daftar ke kasih tentis SMP. Setelah kami verifikasi, insya Allah Pak Dokter izin, saya harus kemana menyampaikan itu. Dan insya Allah Bu, karena program ini luar biasa, harus kita sambut. Abdi langsung lagi nih kan itu Pak P4TK. Ini sebagai bentuk keseriusan, sehingga berharap itu belum mereka inspeksi ada penjelasan lebih untuk bisa program ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu, sekali lagi selamat ya, berkegiatan, tetap jaga prokes karena COVID belum berakhir, tapi tetap serius dan ini harus tuntas. Kita tinggal beberapa langkah lagi. Nah, maka sesuai dengan permintaan panitia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Loka Karya Guru Penggerak Angkatan Kedua dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada